Ini huruf hamzah harokat dan hamzah sukun. Cara membacanya a, i, u. Jadi hamzah yang pertama berharokat, kemudian terhenti dengan hamzah yang sukun. Karena hamzah itu makhrajnya ada di pangkal tenggorokan di sini ya. Di sini ada di pangkal tenggorokan, terhenti di situ. Kemudian pola yang kedua itu hamzah berharokat bertemu dengan huruf mad. Huruf mad itu alif ya. Beda antara hamzah dengan alif ya. Kalau hamzah itu punya vokal. A, U, A, I, A, U, I, ada vokalnya. Kalau huruf alif itu dia adalah huruf mad, yang apabila ada huruf yang berharokat fathah kemudian bertemu dengan huruf alif, maka dibaca panjang menjadi 2 harokat. Jadi cara membacanya ini menjadi 2 harokat. A, I, U ya, tanpa menyentuh ke makhraj manapun pada waktu kita membaca huruf mad itu. Karena huruf mad itu makhrajnya ada di al-jauf, yaitu rongga. Sini ya, rongga. Al-jauf, rongga, dari sini keluar ke sini ya. Jadi enggak nyentuh apa-apa. Makanya disebut huruf alif itu makhrajnya dia huruf yang muqaddar, enggak menyentuh kemana-mana. Harus lewat aja. A, I, U ya. Kalau huruf mad itu alif, ada 2 saudara alif, yaitu ya dan waw. Ya, makanya Imam Al-Jazari berkata fa aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Maka alif itu makhrajnya di al-jawf, di rongga, wa ukhtaha wahi, dan kedua saudaranya huruf maddin, itu huruf-huruf mad, yaitu ya dan waw. Ya ketika sebelumnya kasroh, waw ketika sebelumnya dhammah. Lil hawa'i tantahi, maka cara membacanya dia terhenti dengan hawa itu sendiri. Hawanya terhenti dengan hawa, tidak boleh menyentuh ke makhraj manapun. Cara membacanya a, i, u, nggak boleh a, i, u. Nah, kalau yang ini pola yang ketiga, ini huruf mad sama ya, alif mad, tapi diakhiri dengan hamzah sukun, maka di situ terhenti. Jadi a, i, u ya. Jadi beda dengan yang sebelumnya, yang ini. Kalau yang ini nggak boleh kayak ngerem mendadak gitu, mengalir. Lil hawa'i tantahi, a, i, u. Kalau yang ini mentok, a, i, u. Nah, pola yang keempat ini harokat semua. Ini satu-satunya pola dalam buku Fashahatul Lisan ini, karya Syekh Hanafa Maulana, yang harus dibaca cepat. Kenapa harus dibaca cepat? Untuk menghindari tashil. Apa itu tashil? Dari kata-kata sahala, yaitu memudahkan. Lawannya itu tahqiq. Yang harusnya dibaca au tidak boleh dibaca au. Yang harusnya dibaca ai ya, keluar dari pangkal tenggorokan a-nya, i-nya juga keluar dari pangkal tenggorokan, tidak boleh hanya didorong ai ya, seperti orang bilang air, itu air. Harusnya ai. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, ai, atau aa,
harus jelas dari pangkal tenggorokan. A, nggak boleh dibaca a, nggak boleh dibaca anzartahum, nggak boleh a, tapi harus anzartahum, ya. Ia, ini juga ia, ya, nggak boleh iya. Uu, ii, jelas semua. Jadinya bacaan seperti ini: au, ai, aa, ia, uu, ii. Dipercepat. Au, ai, aa, ia, uu, ii. Dipercepat lagi. Au, ai, aa, ia, uu, ii. Dipercepat lagi. Au, ai, aa, ia, uu, ii. Tetap, ya. Cepat apapun dibaca tetap harus tahqiq, keluarkan dari makhrajnya. Karena membaca Al-Quran itu, orang ada yang membaca Al-Quran dengan lambat, ada yang membaca dengan pertengahan, ada yang membaca Al-Quran dengan cepat, dan semua itu diperbolehkan. Seperti kaidah yang ditetapkan oleh ulama, wa yuqra'ul Qur'ana bi tahqiqin, ya, dan membaca Al-Quran itu dengan tahqiq, ada yang dengan tahqiq dengan lambat. Ma'hadrin, ada yang membaca Al-Quran dengan cepat. Wa tadwirin, dan ada yang membaca Al-Quran dengan pertengahan. Wa kullun muttaba', dan semua itu diikuti, artinya diperbolehkan, asalkan tetap mengikuti kaidah-kaidah tajwid. Jadi walaupun kita membaca Al-Quran secepat apapun, tidak boleh berubah au jadi au, karena itu menjadi tashil. Dan tashil itu dalam Al-Quran yang kita baca, ya, yang kita baca sehari-hari, Al-Quran yang kita baca sehari-hari itu adalah riwayat Hafs, ya. Nanti kalau dilihat di Al-Qurannya ada seperti ini, ya, biasanya kalau yang cetakan internasional ini ada, saya coba baca, riwayatin Hafs. Ini Hafs, ini Al-Quran ini, ya, Al-Quran ini riwayat Hafs yang kita baca sehari-hari, yang beredar di Indonesia dan umumnya di negara-negara lain juga riwayat Hafs. Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi. Ini adalah yang meriwayatkan Al-Quran ini. Ya, kalau kita bingung kenapa sih ada riwayat-riwayat, setahu saya Al-Quran cuma satu, ya. Itu karena kita memang belum tahu, ya. Contoh kecilnya aja. Contoh kecilnya, ketika kita sholat setelah i'tidal, sami'allahu liman hamidah, setelah itu kita sujud, apakah tangan kita dulu yang menyentuh lantai atau sejadah, ataukah lutut dulu baru tangan? Ya, ternyata itu juga ada perbedaan riwayat, ya. Menurut riwayat yang ini tangan dulu, menurut riwayat yang satu lagi lutut dulu, dan ternyata kedua-duanya benar. Artinya Nabi pernah melakukan itu dan ini, jadi nggak usah ribut, jadi dua-duanya benar, ya. Sama juga Al-Quran itu ternyata banyak riwayatnya, ya. Ada 10 qiraah dan setiap qiraah mempunyai 2 riwayat. Ini riwayat Hafs dari Imam Asim, karena Imam Asim itu punya dua riwayat, yaitu Hafs dan Syu'bah. Jadi nanti Hafs dan Syu'bah itu berbeda lagi bacaannya, ya. Ada perbedaan-perbedaan, dan itu semuanya sumbernya dari Nabi, dan Nabi pernah melakukan itu, ya. Tadi sekilas kita mempelajari bahwa, nah ini dia, tashil itu tidak diperkenankan di riwayat Hafs Al-Quran yang kita baca, kecuali hanya di posisi ini dia. Hanya satu ini aja. Pada kalimat a'jamiyu itu dibaca tashil. Ini ada titik di sini, ya. Ini ada titik. Ini sebenarnya kalau di Al-Quran ini alif. Jadi ada 2 harokat fathah, a. Tapi di sini dibacanya tashil, ditashilkan. Jadi kita membacanya a'jamiyu, bukan a, ya. Ada di surat Fussilat ayat ke-44, ya. Di sini coba buka Al-Qur'annya. Fussilat ayat 44.
Nah, kita lihat ya di sini ya. Jadi ini adalah satu-satunya tashil di Al-Quran yang kita baca. Artinya hanya di sini saja kita boleh membaca tashil. Di sini ada tanda tashil ya, kalau cetakan yang ini Departemen Agama. Tapi kalau yang cetakan standar internasional yang dari Madinah atau Mesir biasanya nggak ada. Tapi ada atau tidak ada, tetap ini dibaca tashil. Tashil bacanya bukan aa tapi a'jamiyu. Nah, artinya apa? Kita nggak boleh membaca tashil di tempat-tempat lain. Seperti di surat Al-Baqarah misalnya. Di sini ini surat apa ini? Ini mah surat An-Naba ya. Aantum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Ya. Perhatikan di akhir sini, tadi kita sudah belajar fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Huruf mad itu berakhir dengan hawa. Nggak boleh mentok ya, nggak boleh amis sama'u banaha. Nah, beda ya. Harusnya banaha, nggak boleh banaha. Ya, murni di al-jauf. Nggak boleh ke hamzah. Nah, di sini ini juga yang di sini nggak boleh dibaca tashil, harus jelas tahqiq. Aantum ya. Kalau di riwayat lain ada nanti tashil di tempat lain seperti riwayat Syatibi dan Hamami. Itu di sini dia membaca ini, kalau kita membaca ini apa? Kita membacanya dengan mad lazim ya, 6 harakat. Qul az-zakarain ya, atau kalau disambung qul az-zakaraini harrama amil. Selanjutnya, tapi di riwayat Syatibi dan Hamami dibaca tashil di sini qul az-zakarain. Jadi sekedar tahu aja bahwa Al-Quran itu luas ya. Semakin kita mengetahui, insya Allah kita tidak saling menyalahkan. Nanti jika ada mendengar bacaan seperti itu ya, jangan langsung disalahkan ya. Mungkin dia baca dengan riwayat lain yang memang pernah dipraktekkan oleh Nabi. Kita kembali ya, kita belajar membaca hamzah dengan tahqiq, menghindari tashil. Sekali lagi, a u a i a u i i. Kalau yang tashilnya di sini di riwayat Hafs cuma ada satu tashil, yaitu yang ini aja. Yang tadi ya, nggak ada lagi ya. Ini hanya kode aja ya. Di Al-Quran nggak seperti ini. Untuk membedakan dengan yang tahqiq, ini kode tashil, dibaca pada kalimat surat Fussilat ayat 44. Di sini a'jamiyu. Ini dibaca Jadi ini yang tashil. Au, ai, a, iya, u, i. Didorong. I. Ya. Contoh mudahnya ketika saya contohkan kemarin, kalau teman kita misalnya memanggil kita, misalnya Andi lah misalnya, Andi atau Imam ya, itu adalah tashil. Sekali lagi ya, contohkan dari pertama cara membacanya, coba diperhatikan. A, i, u, a, i, u, a, i, u, a, u, a, i, a, u, i, i. Cepat lagi. A, u, a, i, a, u, i, i. Ya, secepat apapun harus dari
pangkal tenggorokan, tidak boleh ditashilkan. Yang ini yang tashilnya au, ai, a, ia, u, i, ya. Cukup ya, dipraktekkan kata Imam Al-Jazari dalam matan Al-Jazari bait ke-33, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkihi. Maksudnya Imam Al-Jazari, kita itu kalau kita belajar tajwid, kalau tidak dipraktekkan, ya, tidak ada bedanya dengan orang yang tidak belajar tajwid. Illa riyadatu mri'in bifakkihi, tergantung bagaimana kita melatih rahang kita, ya. Semakin sering dilatih, insya Allah semakin cepat bisa. Seberapa sering pun belajar, kalau tidak dilatih maka ya tidak bisa. Maka dibantu dengan perbanyak tilawah, membaca Al-Quran. Tilawah, kenapa disebut tilawah? Karena tilawah itu dari kata-kata tala. Tilawah itu dari kata-kata tala yang artinya mengikuti. Jadi kita bukan sekedar membaca, tapi mengikuti bagaimana cara Nabi kita membaca. Nabi juga mengikuti bagaimana cara Malaikat Jibril membaca. Malaikat Jibril juga mengikuti bagaimana ditalakikan kepada beliau oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.